Baik Bapak Ibu semuanya, kita langsung mulai saja ya. Ikan cepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Betul ya Bu? Oke. Baik, saya akan memulai diseminasi budaya positif ini. Sebelumnya izinkan saya menyapa Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Kalino, Bacuramin Kak Sarula, Basaingat Kak Jubata. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita boleh berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Ini semua karena berkat kemurahan Tuhan hingga kita boleh ada sampai detik ini, itu karena membuktikan bahwa Tuhan baik buat kita. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk membersamai Bapak Ibu selama kurang lebih 1 jam ke depan. Ya, ini adalah bagian dari tugas TGP. Sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada kami untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Oke, sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk berdiri dulu. Dalam hitungan ketiga semuanya harus senyum, giginya harus kelihatan ya. 1, 2, 3, mulai. Senyum, senyum Bapak Ibu semuanya. Giginya kelihatan, senyum. Jangan sampai ada sisa-sisa makanan, ada gigi. Udah, oke, selesai. Berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Ya, kita langsung saja ke materi. Agenda kita hari ini yaitu pembukaan, pembahasan materi budaya positif, tanya jawab, dan refleksi. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, kita akan melakukan kesepakatan forum dulu bersama. Pertama, saya sudah memberikan contoh di sini, menjadi pendengar yang baik. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu ada pendapat lain enggak supaya kegiatan diseminasi positif ini bisa berjalan dengan lancar? Interaktif. Cukup? Atau ada tambahan lagi? Oke, cukup. Jadi ini adalah kesepakatan kita dalam forum ini supaya kegiatan diseminasi positif hari ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, tadi saya lupa untuk membuka kegiatan ini dengan doa. Saya minta kesediaan Ibu Cica untuk membuka kita di dalam doa. Bahkan mari kita bersatu dalam doa. Amin. Ya, terima kasih Ibu Cica sudah membuka kegiatan ini dengan doa. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah menyempatkan waktunya dan bersedia untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Saya berharap nanti dari kegiatan ini Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmu dan bisa diterapkan di lingkungan sekolah kita sehingga budaya positif ini dapat menjadi perubahan dalam sekolah sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang melakukan diseminasi positif dengan baik. Nah, jadi konsep inti dari budaya positif itu terdiri dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Jadi ini adalah konsep inti yang akan kita bahas dan harus kita pahami lebih dalam dan supaya kita bisa mengaplikasikannya secara bersama-sama. Nah, pertanyaannya nih, menurut Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru pada kurikulum Merdeka?
Salah nggak apa-apa Bapak Ibu, tidak dipermasalahkan karena kita di sini sama-sama belajar. Saya di sini bukan berarti menggurui Bapak Ibu ya, tapi karena ini tugas juga, jadi kami harus melakukan pengimbasan apa yang sudah kami pahami, kami harus praktekkan dan berbagi kepada Bapak Ibu Dewan Guru supaya ilmu yang didapat itu tidak mendek tapi dapat terinterpretasi gitu. Nah, menurut Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan paradigma baru pada kurikulum Merdeka? Karena kan point of view kita itu kan berbeda-beda pandangan. Atau Bu Cica? Gimana? Ya, silakan Bu Bella. Terima kasih Bu Iti. Kalau menurut saya, pembelajaran paradigma baru pada kurikulum Merdeka itu yakni pembelajaran yang berfokus pada karakter dan minat bakat siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka, karena setiap siswa memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda dalam setiap pembelajaran. Oleh sebab itu diperlukan paradigma baru dalam kurikulum Merdeka. Terima kasih. Ya, mungkin ada lagi pendapatnya? Silakan. Mungkin ada pendapat lain Bu? Silakan Bu. Baik, kalau menurut saya paradigma itu artinya kan pandangan ya. Berarti kurikulumnya sekarang yang Merdeka ini ada sedikit atau banyak perubahannya yang berbeda dari kurikulum yang sebelumnya. Mungkin kalau kurikulum sebelumnya itu lebih terpaku pada aturan yang ada, harus begini, harus mencapai target. Kalau kurikulum Merdeka ini paradigmanya memang kurikulumnya lebih kepada karakter anak, jadi lebih menyesuaikan dengan masing-masing kemampuan anak, tidak terfokus pada satu target tapi sesuai dengan kemampuan yang bisa mereka capai kali ini. Mungkin itu. Oke, ya semuanya tepat, semuanya benar. Nah, jadi paradigma baru itu pembelajaran yang berorientasi pada 6 karakter dimensi profil pelajar Pancasila yang disampaikan oleh Bu Bella tadi, di mana profil pelajar Pancasila itu terdiri dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, untuk mewujudkan pembelajaran tersebut, kita dituntut untuk menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid berdasarkan tahap perkembangannya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi anak itu cenderung gaya belajarnya misalnya suka menggambar, berarti kita harus sesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Demikian juga mungkin ada anak yang suka bergerak atau suka dengan pembelajaran dengan bentuk gerak, maka kita menyesuaikan. Demikian juga misalnya ada siswa yang lebih suka dengan pembelajaran visual, maka kita juga harus bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Nah, tujuan kurikulum Merdeka ini untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Ada pertanyaan lagi nih. Menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, pertanyaan pemantik, apakah Bapak Ibu setuju dengan kalimat ini? Gimana Bu Cica? Setuju? Apakah Ibu Cica setuju hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Silakan sampaikan alasannya. Apa Bu? Karena kesepakatan kita di awal harus aktif. Gak apa-apa, sampaikan aja yang intinya Bu Cica setuju. Ada pendapat yang sama? Pak Jojo setuju ya? Kalau kita lihat kurikulum sebelumnya, itu hukuman dapat mendisiplin anak itu
betul. Cuma kembali lagi sekarang, kurikulum sekarang, Merdeka Belajar ini kan bertentangan karena hukuman itu tidak harus pasti bahwa anak itu disiplin. Sekarang hukumannya kan bisa diberi tugas dan lain sebagainya, berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Jadi serba salah, mau aku setuju sekarang tidak disetujui kan seperti. Jadi tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Tapi kalau sekarang Merdeka Belajar itu memang tidak disetujui. Jadi kesepakatannya Bapak memilih setuju apa? Saya sih sebenarnya posisinya di tengah ini. Nggak boleh setengah-setengah Pak. Iya, jadi tidak setuju. Tidak boleh berbuah hati ya kan? Tidak boleh tidak setuju. Tidak setuju. Oke. Baik. Terima kasih Pak Jojon. Ya tadi ada dua pendapat. Bu Cica setuju, Pak Jojon tidak setuju. Tumben hari ini tidak kompak. Biasanya selalu kompak. Oh ya, selalu bertentangan. Ada tambahan lain mungkin? Ya, silakan Pak Abun. Yang pertama itu adalah hukum mendapat disebutkan anak, iya. Karena di sini kebiasaan kita para guru di sini itu rata-rata hukumannya ya paling tidak untuk permudahan juga kita, terutama untuk lingkungan sekolah kita. Di sini juga dan juga karena sudah ada tata tertib. Di sini juga kita harus mengikuti tata tertib dan tergantung dari gurunya, apakah hukumannya yang seperti apa, apakah berat, apakah ringan, itu tergantung dari gurunya lagi. Kemudian yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, ya itu tetap itu sangat-sangat setuju. Tapi untuk nomor 3, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau menurut saya tidak setuju yang nomor 3. Malah memberi penghargaan, sedangkan dia sudah melakukan kesalahan, lalu kita beri penghargaan. Malah semakin memberi penghargaan itu untuk anak mungkin bangga bagi untuk zaman sekarang. Kalau untuk zaman dulu mungkin berbeda. Kalau menurut saya mungkin itu saja. Ya, tadi ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dan memiliki alasan yang berbeda-beda. Nah, nanti setelah kita mempelajari materi ini, kita akan paham setuju apa tidak setuju, nanti akan mengambang ya, benar apa enggak? Oke, nah ternyata Bapak Ibu terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol ini diprakarsai oleh Dr. William Kaiser, di mana ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter, dan yang keempat ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Padahal kenyataannya ketika kita mengontrol murid, murid itu sebenarnya mempunyai hak untuk memilih. Kalau kita suruh kan, pada saat tadi saya minta anak untuk fotokan, ada yang mereka berhak untuk memilih, tidak mau membantu untuk memfotokan. Nah, itu miskonsepsi yang terjadi. Terkadang kita mengontrol anak, tolong kita perintahkan ambilkan ini. Mereka akan mau. Ternyata anak ini juga memiliki hak untuk memilih. Yang kedua, guru tidak bisa memaksa kehendak kepada murid. Yang ketiga, guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Kemudian ilusi kontrol yang kedua, semua bujukan penguatan positif efektif itu bermanfaat pada anak. Kita anggap seperti itu kan? Kita berikan penguatan, kita bujuk, kita misalnya bilang, Desta, boleh nggak kamu ambilkan ibu nasi di kantin, nanti ibu berikan kamu juga lah. Itu kan bujukan ya. Atau misalnya, tolong kerjakan ini, nanti kalau kamu selesai mengerjakan, ibu kasih nilai tambahan. Itu kan berupa bujukan juga. Dan ternyata kenyataannya bujukan itu adalah salah satu bentuk kontrol. Murid mempunyai hak untuk menolak bujukan kita, dan murid bisa tergantung pada pendapat dan bujukan kita. Dia mau atau tidak itu haknya murid.
Kemudian yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah bisa menguatkan orang tersebut. Tetapi kenyataannya, menyalahkan murid dan membuat kritik tidak menguatkan tetapi malah melemahkan. Dan yang kedua, murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya. Selanjutnya ada krisis identitas atau identitas gagal pada murid. Jadi ketika kita memberikan rasa bersalah kepada anak, misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, kamu terus yang melanggar peraturan. Tidak bisakah satu hari saja kamu tidak melanggar peraturan, misalnya seperti itu. Itu kan membuat anak menjadi merasa bersalah. Saya salah, saya harus bagaimana dengan kesalahan saya. Itu membuat identitas gagal pada diri anak. Nah, yang terakhir, ilusi tentang orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Tetapi kenyataannya orang dewasa tidak bisa mengontrol murid. Perilaku memaksa tidak dapat efektif pada jangka waktu yang murid dapat membentak sewaktu-waktu. Jadi kadang-kadang kalau kita keseringan memaksa anak itu bisa menjadi membentak dan kayak istilahnya itu membangkang. Kemudian memaksa kehendak hanya akan memperbolehkan permusuhan antara murid dan guru. Nah, ini adalah paradigma baru yang mau kita ubah, di mana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang diprakarsai oleh Dr. William tadi. Stimulus respon dari realita kebutuhan kita yang sama, ternyata di teori kontrol realita kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, tetapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita masuk ke poin disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif? Sebuah contoh yang memberikan sifat positif kepada kawan-kawannya seperti memasukkan baju atau merapikannya, itu disiplin positif. Terus makanya disebut disiplin positif, mungkin dia selalu mengikuti aturan yang ada di sekolah, itu saja. Kalau menurut saya itu saja. Terima kasih. Jadi disiplin positif itu misalnya memasukkan baju, maka anak-anak akan melakukan hal yang sama. Jadi disiplin positif itu, Bapak Ibu, adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri anak supaya anak itu melakukan sesuatu bukan karena imbalan, bukan karena paksaan atau ancaman, dan bukan juga karena hukuman. Jadi anak itu melakukan sesuatu atas dasar dari kesadaran diri mereka, bukan dari paksaan atau imbalan, bujukan atau penghargaan seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan apa sih yang mau kita tumbuhkan kesadarannya pada anak? Yaitu nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila yang seperti saya sampaikan tadi di awal, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ada juga menurut Ibu Primary Years Program, itu nilai-nilai kebajikan terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup juga menyampaikan nilai-nilai kebajikan, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Nah, jadi disiplin positif ini diharapkan kita dapat menumbuhkan kesadaran kepada anak tersebut dengan mereka itu melakukannya bukan karena paksaan, bukan karena hukuman, tetapi kesadaran mereka melakukan sesuatu. Misalnya mereka menggunakan dasi, ya karena kesadaran mereka bahwa anak sekolah itu yang pakai dasi, bukan karena saya pakai dasi takut nanti dimarah sama Pak Abul, bukan seperti itu. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia.
Apa sih kebutuhan dasar manusia? Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi Bapak Ibu, terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini yang membuat anak itu melakukan disiplin positif karena dipengaruhi oleh kebutuhan dasar manusia. Pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini misalnya tentang sandang papan pangan ya, yang kita butuhkan seperti makan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, keamanan, kesehatan. Nah, kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian dasar kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Jadi pada dalam diri setiap orang itu memiliki nilai harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diskusi, dan didengar. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar berikutnya adalah kebebasan. Setiap anak itu memiliki kemandirian, ya kan, memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kebutuhan yang terakhir, kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang melekat pada diri setiap kita, bahkan kepada anak didik kita juga. Nah, apa sih motivasi perilaku manusia? Gimana Pak Akun, sepertinya ada pendapat? Ya, salah satu kebutuhan manusia itu duit. Ya memang juga. Berarti kalau masuk ke bagian duit itu masuk ke dalam bertahan hidup. Karena kalau kita nggak punya duit, kita nggak bisa makan, ya kan? Kalau kita nggak punya duit, kita nggak bisa beli makanan yang enak. Nah, itu masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia. Selain duit tadi apa lagi kira-kira kebutuhannya? Yang kurang ya 5 ini adalah penguasaan. Penguasaan. Ya, penguasaan ada di situ Pak, di bagian Masih ada kurang ketiga. sedikit. Ada mau tambahkan kira-kira apa Pak? Penguasaan. Berarti kalau kebutuhan dasar penguasaan itu ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin. Ya, tidak semua. Tidak semua dimiliki oleh sekali. Ya, tapi paling tidak ada sedikit lah kan, pengen didengarkan, pengen kalau rasa kasih sayang, pengen dicintai itu di bagian kedua. Oke, lanjut ya. Ada tambahan lagi nggak? Dan tadi Pak Jodan diam aja. Mungkin ada mau menambahkan? Oke, motivasi perilaku manusia. Kita terlalu menikmati 5 program tadi. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia untuk melakukan disiplin positif tadi. Ada motivasinya secara intrinsik dan ekstrinsik. Secara ekstrinsik itu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan untuk motivasi intrinsik perilaku manusia yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, pertanyaannya, Bapak Ibu berada di motivasi perilaku bagian mana nih yang sering dilakukan? Apakah misalnya pergi ke sekolah takut terlambat, takut dimarahin kepala sekolah? Nah itu contohnya, misalnya. Oh ya, itu berarti masuk ke bagian imbalan Bu. Berarti masuk ke bagian imbalan. Jadi motivasi perilaku manusia melakukan sesuatu karena
untuk mendapatkan imbalan supaya mendapatkan gaji. Benar tuh. Ya, kalau ada anak motor, apa duit, ya kan? Nah, mungkin ada tambah lain kalau Bu Yanti motivasi perilaku manusianya Ya kita ada lagi kurang enak badan. Nah, Pak Saleh, motivasi Pak Saleh untuk datang ke sekolah itu apa Pak Saleh? Ini motivasi yang secara dari dalam atau dari luar? Dari dalam luar juga boleh. Kalau menurut saya motivasi yang secara ekstrinsik artinya dari luar. Kita datang ke sekolah itu termasuk menyalurkan ilmu kita yang sudah kita gali, sudah kita dapat selama di sekolah atau di perkuliahan, sehingga kita ada pegangan yang disebut ijazah. Jadi kita datang ke sekolah itu menyalurkan ilmu kita kepada siswa-siswi. Kalau dari gaji mau naik jam? Masalah upah ini yang tergantung daripada yang tergantung. Ya sekitar. Ya, dari Bu Cica mungkin. Baiklah, saya mencoba yang salah. Jadi termasuk motivasi ekstrinsik dari luar ini ya Bu ya. Mau dari dalam, dari luar juga nggak apa-apa Bu. Dari dalam kan memang udah tugas kita, tugas tentang jawab kita yang harus dilaksanakan apapun itu kan, yang harus kan karena udah tanggung jawab kita. Kalau memang motivasi dari luar ya memang salah satunya yang kata Ibu kemarin tadi, memang kalau kita jalankan tugas kan kita harus ada imbalannya, gaji kan, gitu ya Bu. Maaf kalau salah. Jadi pada dasarnya motivasi perilaku manusia itu terdiri dari 3, yaitu kita melakukan sesuatu karena takut dihukum, kita juga melakukan sesuatu karena imbalan, dan kita melakukan sesuatu karena atas dasar kesadaran diri. Tugas dan tanggung jawab kita itu adalah mengajar, misalnya yang disampaikan oleh Ibu Cica. Jadi ada nilai-nilai yang kita miliki, ya kan? Bahwa nilainya itu ya saya harus melakukan ini, gitu kan? Posisi kontrol restitusi. Nah, apa itu posisi kontrol restitusi? Jadi tadi kita sebelumnya sudah membahas tentang miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi-ilusi guru bahwa guru itu harus mengontrol, harus memaksa. Tetapi ternyata terdapat 5 posisi kontrol guru yang kita miliki. Yang pertama itu ada apa? Ada apa? Penghukum. Yang kedua, ya, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima itu manajer. Ya. Jadi posisi kontrol guru itu terdiri dari 5. Yang pertama posisi kontrol penghukum. Penjelasannya bahwa sebagai penghukum, guru itu melakukan hukuman kepada siswa. Itu guru percaya bahwa cara dialah yang terbaik, ya kan? Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal seperti kamu salah terus, selalu pasti kamu yang terakhir, patuhi aturan ya, awas kalau salah. Nah, kita sering kan mendapatkan anak yang bandel di kelas, yang tidak mengerjakan tugas. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, nilai kamu dipotong 20%, ya kan? Kita sering kayak gitu kan? Ya. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua,
posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi guru itu menggunakan intonasi yang lebih rendah atau lembut atau mungkin dalam keheningan untuk membuat situasi menjadi tidak nyaman. Guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah atau kesulitan pada guru seperti, "Ibu sangat kecewa pada kamu. Berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana kalau orang tua kamu tahu atas kesalahanmu?" Nah misalnya, "Kamu ini nggak ngerti ya, orang tuamu di rumah udah capek-capek kerja, kok kamu malah malas mengerjakan tugas." Kita sering seperti itu kan? Nah itu kita berarti masuk ke dalam posisi kontrol membuat rasa bersalah pada anak. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Penjelasannya, guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi suara yang ramah untuk mengontrol murid. Guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid, kemudian menggunakan kalimat yang positif dan jenaka. Jadi ngomongnya seperti kayak berteman dengan muridnya. Misalnya, "Ayo belajarlah demi Bapak. Tolong Pak ya, bantu Bapak supaya nilai kamu bagus, biar Ibu tidak capek-capek. Dongkrak nilainya," misalnya gitu. Misalnya, "Ya sudah, hari ini nggak apa-apa, tapi nanti kamu kerjakan ya, nanti Ibu bereskan." Nah, contohnya seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang keempat, yaitu pemantau. Penjelasannya, guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensi, menggunakan data, catatan, dan perhitungan yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang, mengingatkan konsekuensi saat terjadi pelanggaran. Seperti misalnya, kamu tadi terlambat, kesepakatan kita bahwa masuk jam 6.50. Konsekuensinya apa kalau kamu terlambat? Misalnya seperti itu kita bilang kan, konsekuensinya memungut sampah. Nah, konsekuensinya apa lagi? Kamu tidak bisa mengikuti pembelajaran di awal jam pelajaran misalnya. Itu berarti kita menjadi seorang guru yang posisi kontrolnya sebagai pemantau. Dan posisi yang terakhir itu adalah manajer. Apa itu posisi kontrol manajer? Bukan manajer sawit ya. Nah, posisi manajer ini, posisi kontrol, guru mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru mendukung murid untuk merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisa keadaan untuk memperbaiki kesalahannya dengan kalimat seperti, "Apa yang sudah kita yakini? Menurut kamu terlambat sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Kesepakatan kita di awal bahwa terlambat itu misalnya tidak sesuai dengan kesepakatan kita. Nah, kesepakatan kita di awal tadi harus interaktif, menjadi pendengar yang baik. Sesuai enggak?" Nah, jadi kita itu berdialog dengan siswa untuk menemukan masalahnya, bukan memaksa anak untuk menyadari kesalahannya juga, tetapi tidak memaksanya, menekannya, tetapi membantu anak itu menemukan solusi dari masalahnya tadi, seperti itu. Nah, itu adalah posisi kontrol manajer. Di mana posisi kontrol yang terbaik dari kelima ini, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu, di mana toh posisi kontrol yang terbaik menjadi seorang guru? Semuanya baik, ya. Ya, semuanya baik, tidak ada yang salah kan? Nah, jadi menurut Bapak Ibu nih, yang terbaik menurut Bapak Ibu, posisi kontrol guru apa yang terbaik menurut Bapak Ibu? Karena dibandingkan pendidikan sekarang dengan zaman dulu itu termasuk dikatakan 100% malah utuh, tapi banyak keberhasilan ketimbang sekarang. Terima kasih. Ya, dulu sampai patah lista. Ya, mungkin ada pendapat lain, posisi kontrol yang terbaik menurut Bapak Ibu di bagian mana? Atau posisi kontrol yang sering dilakukan? Miss Martin,
Sebenarnya yang paling baik itu kontrol guru itu sebagai teman, karena bisa mengayomi anak gitu kan, menganggap anak sebagai teman. Jadi anak itu tidak merasa takut, tidak merasa canggung kalau mau bercerita atau mengungkapkan keluh kesahnya. Tetapi ada juga karakter anak ini kan beda. Jadi ada yang karakternya bagus, itu bisa kita sebagai teman. Tetapi ada beberapa anak yang karakternya itu misalnya agak nakal gitu kan, itu tidak bisa kontrol kita sebagai teman. Seperti kata Pak Salim tadi, tergantung kesalahan anak. Kalau misalnya anak bersalah, kalau kita tiap hari kontrol kita sebagai teman, itu tidak akan insaf anaknya kan. Ya sesekali kita buat merasa bersalah dulu, kemudian kita beri hukuman. Jadi kontrol kita itu disesuaikan dengan sikap dan karakter anak. Saya kira seperti itu. Menurut saya kontrol yang mungkin agak lebih dekat dengan kesempurnaan itu teman dengan pemantau. Saya menyikapi yang posisi kontrol dulu di manajer, ya, manajerial. Kalau bisa dibukakan slide-nya, Bu. Iya. Kalau kita lihat posisi kontrol guru di manajerial ini kayaknya anak-anak itu agak sulit, karena contoh di situ pertanyaannya apa yang kita yakini, apa rencana kamu untuk memperbaiki ini. Karena di usia anak-anak SMP ini kan masih belum bisa untuk mengambil keputusan. Mereka rata-rata mengambil keputusan itu tergesa-gesa, sehingga endingnya hasilnya itu tidak baik, tidak maksimal. Salah satu contoh misalnya, dia melakukan kesalahan memecahkan kaca. Solusi itu sebenarnya dia berat untuk memberi solusi, karena ada orang ketiga yang harus dilibatkan untuk mengambil keputusan, mengganti misalnya, karena apa yang diperbuat dia harus bertanggung jawab. Kalau kita pakai posisi kontrol guru yang manajerial ini kayaknya kurang sip lah ya. Saya lebih suka dengan teman, tapi ada batasnya, baru pemantau. Jadi itu aja, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya. Mungkin Bapak ingin berpendapat, Pak? Ada lima. Yang pertama, menghukum, membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah itu kelihatan di gambarnya kan, teman, kemudian pemantau, manajer. Ya. Kalau lihat mana yang lebih baik, kalau dilihat dari kelimanya ini, ya kita sulit untuk memilih salah satu. Tetapi kalau kita lihat dari permasalahan anak, ya bisa mungkin kita mengkombinasikan dari kelima ini. Seperti misalnya, ya kita kalau kita anggap itu teman, lingkungan masyarakat yang sekarang ini dengan karakter siswa, sepertinya kalau kita manjakan itu makin manja, dan kita tidak tahu, dia tidak peduli, dan kita lebih kadang-kadang juga ya karena sama dulu itu teman, sehingga mereka karena ilmunya dan juga karena lingkungannya, kemudian hal-hal yang mempengaruhi dia belum banyak pengalamannya. Kalau kita sudah dia anggap teman, bukan guru lagi, dia malah semakin baik. Ya, kemudian kalau kita menghukum, itu menghukum juga
perlu juga seperti teman, tapi tetap manajer dan membuat siswa itu tahu akan kesalahannya. Berarti membuat rasa bersalah itu bukan berlebihan, hanya untuk mengetahui dan menyesali bahwa perbuatannya itu tidak baik. Nanti kalau kita memilih dari kelimanya, itu sama-sama, misalnya salah satu teman saja, memantau saja atau manajer saja, lebih bagusnya kita ya bagaimana itu mengkombinasikannya pada saat yang mana kita berbuat seperti teman, pada saat bagaimana kita manajer memantau, dan pada saat posisi yang mana kita supaya siswa itu merasa ada kesalahan dalam perbuatannya. Yang paling utama kita adalah seni kontrol anak pada saat tertentu, bukan hanya pada posisi kita adalah teman misalnya, manajer. Sebuah guru mungkin akan mengetahui juga, karena dalam posisi kalau sudah sebagai guru itu ada pengelolaan kelas, ada perilaku anak sudah dipelajari selama kuliah. Kalau kita ke pendidikan, kuliah ke pendidikan, semuanya sudah memahami ini. Tergantung kita di lapangan lagi. Kita sudah tahu kalau kita mau menghakimi anak, misalnya menghukum langsung seperti yang tadi, yang kemudian tadi seperti yang satu ini, tidak mungkin juga. Berarti kombinasikan seperti tadi, ya salah satu contoh lah, jujur, kelas anak tidak tidak masukkan baju, dipanggil, kemudian dilihat dulu kenapa dia tidak memasukkan baju. Ternyata resletingnya tidak ada, kalau dimasukkan bajunya kelihatan. Jadi ya tidak apalah, tidak masukkan baju ke baju. Itu bagian daripada mereka supaya pada ya memahami juga apa Biar dibuang rokoknya. Dan banyak lagi di sini saya lihat untuk kontrol, posisi kontrol guru di SMP Mandor sudah diterapkan. Saya kira tidak lagi kita canggung lah. Masing-masing guru sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk SMP Mandor. Jadi saja tinggal mengkombinasikan bagaimana kita harus posisi satu, tidak membuat merasa bersalah anak, kemudian teman memantau gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi ya. Ya ini saja pendapat saya, Bu. Mau bapaknya speechless saya dengar. Yang saya dapat penjelasannya tentang posisi teori kontrol guru. Jadi posisi kontrol ini yang penghukum itu nilainya 1 Bapak Ibu. Yang kedua pembuat merasa bersalah itu 2. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kita mau pelajari dan kita mau coba kembangkan itu di bagian manajer, seperti yang disampaikan oleh Pak Jojon tadi. Ini sepertinya kita mau menerapkan ini, ya kan? Kita lebih sering sebagai teman, ya kan, Bu? Dan kadang juga kita membuat salah dan kadang bahkan kita juga menjadi penghukum. Tapi yang mau kita coba terapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita yaitu manajer. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Tadi kita sudah berefleksi posisi kontrol manakah yang sering saya lakukan sebagai guru selama ini. Oke, kita masuk ke dalam poin yang baru tentang keyakinan kelas atau sekolah. Nah, apa nih yang dimaksud dengan keyakinan kelas atau sekolah? Ada yang ingin memberikan pendapat? Keyakinan kelas. Iya, silakan Pak Salim. Keyakinan kelas itu apa, Pak Salim? Ya, kalau menurut saya itu keyakinan kelas atau sekolah itu gimana ya?
Termasuk rasa tanggung jawabnya terhadap lingkungan, karena dia yakin ini milik dia, jadi dia bertanggung jawab. Salah satu di ruang kelasnya, karena kalau dia merasa udah itu punya dia atau merasa memiliki, anggaplah itu kamarnya, jadi dia berhak membersihkan seperti ruang kelasnya. Terus di sekolah seperti itu juga. Oh, di lingkungan sekolah kami banyak sampah. Kawan-kawan, yuk kita pungut sampah, kita bersihkan lingkungan sekolah kita. Ini menurut saya. Terima kasih. Jadi keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan bersama antara guru dan murid. Nah, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, jadi keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu beda-beda tipis. Kesepakatan kelas itu dilakukan secara bersama-sama, sedangkan keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan secara universal. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan ke Bapak Ibu pembentukan keyakinan kelas itu. Pertama, dia bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kalimatnya pendek saja dan mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Kemudian keyakinan kelas ini juga bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu, gambar yang mana kesepakatan kelas, gambar yang mana keyakinan kelas? Kalau menurut saya yang sebelah sini kesepakatan, kalau sebelah sini keyakinan. Itu ada PS ya? Karena kalau di sini contohnya tepat waktu dan aktivitas kelas, terus menjaga dan meletakkan barang semua tempatnya, itu lebih ke kesepakatan kelas. Kayak mengatur susunan di kelas, mengatur datang di kelas jam berapa, mulai pembelajaran bagaimana. Sementara di sini kalau keyakinan itu ini lebih ke kesadaran bersama, menjaga kebersihan lingkungan, sopan santun, fokusan pembelajaran langsung, beriman dan bertakwa. Ini lebih ke keyakinan karena semuanya dijalankan oleh seluruh masyarakat sekolah. Terima kasih. Oke, mengapa tidak peraturan kelas saja, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Ya, karena peraturan itu dibuat pasti untuk kebaikan. Nah, salah satunya alasannya kalau kepala kita terbentur. Jadi ada yang melindungi, tidak langsung berciuman langsung dengan aspal kepalanya. Meminimalisir efek apabila terjatuh. Jadi kenapa harus peraturan kelas, mengapa tidak keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu untuk menyadarkan kita melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita sadari, bahwa kalau kita tidak menggunakan helm, nanti kita sewaktu-waktu misalnya kecelakaan atau apa, kita kan tidak tahu di jalan. Maka kita secara sadar melakukan itu karena ada nilai yang kita sadari bahwa untuk keselamatan, ya kan? Makanya kenapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu untuk menunjukkan kesadaran akan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini dan kita sadari itu untuk kita lakukan secara sadar. Poin terakhir, segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Ada yang ingin berpendapat? Sudah pernah dengar atau baru dengar? Baru dengar. Oke. Nah, jadi restitusi itu apa? Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen tahun 2004. Nah, jadi restitusi itu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini menyangkut tentang posisi kontrol manajer tadi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita melakukan restitusi dengan cara supaya anak ini menyadari kesalahan yang mereka perbuat dan kita mencoba untuk menemukan solusi tersebut, membantu siswa melalui percakapan-percakapan dialog segitiga restitusi. Nah, jadi terdapat 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Sedangkan validasi tindakan yang salah adalah tahapan di mana dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Dan tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intensif sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Oke, Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh video untuk mengatasi masalah anak menggunakan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, ini adalah video dalam penerapan segitiga restitusi mengatasi masalah anak, di mana saya pada saat itu masuk ke dalam ruang kelas 8B dan ternyata terdapat siswa yang tidak menggunakan dasi. Ini masalah real yang saya temukan di kelas dan saya mencoba menerapkan segitiga restitusi ini dalam masalah anak yang tidak menggunakan dasi atau tidak menggunakan atribut sekolah yang lengkap. Mari kita saksikan bersama ya. Felix, kamu tahu kenapa ibu memanggil kamu di kantor? Karena dia menggunakan dasi. Padahal sebenarnya yang ibu tahu, kamu itu selalu menggunakan dasi. Ibu mengerti bahwa semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi ibu yakin pasti ada alasannya kan? Kenapa kamu tidak menggunakan dasi, Felix? Karena dasi saya sering kita teman Bu. Oke, apa yang kamu lakukan ketika temanmu menarik dasimu? Saya langsung melepasnya agar tidak ditarik kembali. Apakah kamu marah-marah sama temanmu? Tidak Bu. Ibu sangat menghargai tindakan kamu dengan tidak melakukan hal yang lebih parah seperti berkelahi dan memukul. Tetapi, apakah perilaku kamu tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Keyakinan kelas apa yang tidak sesuai dengan perilaku kamu tadi? Disiplin yang tanggung jawab Bu. Nah, menurut kamu, apakah disiplin dan tanggung jawab itu penting untuk kamu? Penting Bu. Disiplin melatih kita untuk terbiasa menaati peraturan tertentu sekolah
silakan tanggung jawab pengadilan kita untuk lebih bijak dalam bersikap, Bu. Jika menurut kamu disiplin dan tanggung jawab itu penting, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini, Felix? Bersedia, Bu. Bagaimana caranya? Saya akan tetap menggunakan attitude yang bagus. Oke, jika nanti seandainya ada temanmu lagi yang menarik dasimu kembali, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan melaporkannya kepada Bapak Ibu. Apakah kamu akan tetap menggunakan dasimu? Tetap, Bu. Oke, sekarang silahkan dasinya dipakai, jangan dilepas. Kalau misalnya ada temanmu yang menarik dasimu, boleh laporkan ke ibu ya. Oke, silahkan pakai dasinya ya. Oke, jangan diulangi lagi. Perkenalkan, nama saya Nanti kelas 8B. Oke, baik. Jadi tadi adalah video penerapan segitiga restitusi dalam mengatasi masalah anak. Di mana tahapan pertama adalah kita menstabilkan identitas anak dulu, bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Itu bagian dari tahapan menstabilkan identitas, bahwa kita pasti punya alasan untuk melakukan kesalahan itu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah tadi, misalnya ada anak yang tidak memasukkan bajunya. Setelah kita menstabilkan anak dengan memberikan pertanyaan dialog, bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan dan alasannya apa, ternyata alasannya resletingnya rusak. Dan begitu juga misalnya ada anak yang tidak menggunakan dasi, yang terlambat, itu memiliki alasan tertentu. Bisa saja dia terlambat karena membantu orang tuanya membuat kue misalnya, kan, kita tidak tahu masalahnya. Oleh karena itu kita sebagai guru harus bisa dan mampu menstabilkan identitas anak dalam mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi dengan cara memberikan pertanyaan, bahwa kita semua pasti pernah melakukan kesalahan dan kita melakukan kesalahan itu ada alasannya. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kita menyampaikan kepada anak bahwa kesalahan yang sudah dilakukan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini, ya kan? Sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini, misalnya tidak disiplin karena terlambat, itu nilai keyakinan yang kita yakini. Kita mengajar berdialog kepada anak untuk memvalidasi tindakan yang salah, bahwa tidak menggunakan baju di kelas dengan pakaian yang rapi itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita misalnya. Maka dari itu kita membantu mereka untuk menyadarkan kesalahan yang mereka lakukan dan mencoba menemukan solusinya. Dan yang terakhir, kita menanyakan keyakinan yang kita yakini pada nilai-nilai yang ada, seperti itu. Baik, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau ada yang kurang jelas, ada yang bertanya, saya persilakan. Sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melakukan tepuk pagi, siang, sore dulu. Rapel ya. Ya. Kalau tepuk selamat pagi, tepukannya sekali. Tepuk selamat siang 2 kali. Kalau tepuk selamat sore, diam. Ya. Oke. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Sunyi. Oke, kita langsung mulai ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore. Sekali lagi ya, berkonsentrasi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat sore. Oke, kita fokus semua. Baik Bapak Ibu, saya sudah selesai menyampaikan materi. Mungkin ada yang ingin bertanya atau yang ada merasa kurang jelas. Ya, ada yang ingin bertanya, silakan. Nah, pertanyaan. Kalau tidak ada, saya yang ingin memberikan pertanyaan. Saya akan memberikan kertas. Apa yang sudah Bapak Ibu pelajari
dari kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Pak Salem. Iya, silakan Bu. Bu maju Bu di sini Bu. Cek. Baik, yang saya peroleh dari aksi nyata diseminasi budaya tadi, yang pertama adalah saya ambil poinnya aja. Yang pertama adalah beberapa kontrol guru yang bisa kita terapkan tadi, ada 5 bagian yang mana sangat bermanfaat untuk diterapkan, karena bagaimanapun juga kelima kontrol guru itu sangat penting. Tidak bisa kita gunakan hanya satu, tetapi kata Pak Kepala Sekolah tadi harus dikombinasikan sesuai dengan situasi yang terjadi di dalam kelas. Kemudian yang terakhir itu segitiga restitusi itu sangat bagus. Karena apa? Karena di lapangan atau di dalam kelas itu banyak karakter anak, sehingga tidak menutup kemungkinan ada beberapa perilaku anak atau bisa terjadi perkelahian, di mana saat itu kita dihadapkan untuk tidak langsung mengambil keputusan atau menghukum anak, tetapi kita panggil anak yang bersalah tadi. Kita tanya apa penyebabnya atau apa alasan dia melakukan kesalahan tersebut, sehingga ketika kita tahu penyebabnya atau alasannya, kita bisa memahami atau memaklumi kesalahan yang dilakukan anak. Saya rasa hanya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss atas pendapatnya. Selanjutnya ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi? Apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dari kegiatan diseminasi ini budaya positif hari ini? Kalau menurut saya, ini ada beberapa hal yang saya bisa lihat. Salah satunya tadi aksi nyata, bahwa kita sudah melihat video di mana salah satu siswa yang tadinya menggunakan dasi diganggu, mungkin dibully, sehingga dia lepas dasinya, sehingga itu menimbulkan masalah dan dimasukkan di dalam tidak mematuhi tata tertib kelas. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ternyata lewat aksi nyata ini bisa ada perbaikan dari karakter dan kebiasaan siswa yang dulunya tidak terbiasa menjadi terbiasa. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini seringkali kita melihat ada siswa yang tidak mematuhi tata tertib, dan seringkali kita juga menjustis bahwa itu adalah kegiatan yang salah. Kamu bersalah, kamu ini, kamu itu, dan lain sebagainya. Tetapi setelah kita melihat ada pendekatan segitiga restitusi tadi, ternyata kita harus tahu dulu, seluk beluk latar belakang sebab akibatnya, sebabnya apa, kenapa dia melakukan itu, dan ini harus kita kaji sebenarnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan lewat kegiatan hari ini. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu semua, terima kasih atas partisipasinya hari ini, sudah meluangkan waktu dan bersedia mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif pada aksi nyata modul 1.4, di mana kegiatan ini adalah penimbasan dari penumbuhan budaya positif di lingkungan sekolah. Biarlah apa yang saya sampaikan tadi boleh dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan bersama-sama. Saya Suryani, calon guru putra angkatan 10 Kabupaten Landak, mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap atau penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan berharap apa yang sudah saya sampaikan ini boleh bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya.
Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan saya melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif ini, dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan selanjutnya besok kita akan ketemu lagi bersama dengan pengajar praktik saya, Ibu Setiani SPD di SMP Negeri 3 Mandor, akan hadir untuk melakukan pendampingan individu materi visi misi guru penggerak, yaitu visi prakarsa perubahan di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih, sampai ketemu besok. Selamat siang. Tadi kita memulainya dengan doa, maka kita juga akan mengakhirinya dengan doa. Kami mohon kesediaan Pak Jojon untuk menuntut kita di dalam doa. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita wajib berdiri. Kita akan mengakhiri kegiatan hari ini. Izinkan saya untuk berdoa secara Kristen. Kita berdoa. Amin. Baik. Ya, dengan berakhirnya doa ini, berakhirlah pula kegiatan kita pada hari ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Tari Noba Curamin Kak Sarga Basengat Kak Jubata.